kita mau apa? Kita mau apa istilahnya itu tanda tangan bersama di depan media itu jeda makan siang. Nah, di jeda makan siang itulah saya lihat Bung Bryan Pranida, saya lihat Gary bercakap-cakap. Nah, saya nggak tahu apa yang dipercakapkan di situ sampai pada akhirnya setelah jeda makan siang selesai kita bicara sebelum kontes dimulai. Nah, disitulah terjadi apa ya dibilangnya tensi tinggi lah. Saya bilang itu tensinya tinggi di situ. Karena apa yang awalnya disepakati oleh Gary, oleh Bryan Pranida di situ, yang ada di situ juga Teknovi yang di briefing, coba cek itu apa namanya YouTube-nya Emma Warokah, cek YouTube-nya Emma Warokah, cek live-nya Emma Warokah, di situ jelas terlihat Bung Bryan sama Teknovi itu sama-sama membahas tuh, sama-sama kayak ngobrol semua segala macam, nggak tahu lah menyepakati apa mereka, makanya sebaiknya hadirkan Bryan deh. Biar pada akhirnya semua jelas itu kira-kira. Sebentar, sabar. Saya masih memerlukan penjelasan kenapa netizen menilai Bang Abraham ini tidak netral. Ya, kalau tadi Bang Abraham membacakan atau menyampaikan poin daripada perdamaian, draft perdamaian itu bagus, berarti Bang Abraham menguasai, dalam arti menguasai materi yang mau diacarakan tersebut, ya. Nah, tadi sudah jelas bahwa itu menurut penyampaian tadi Bang Abraham, dan di acara itu memang itu yang membuat draft perdamaian adalah Teknovi, yang pada intinya uang itu tetap berada di yayasan dan setiap penggunaannya itu harus dibicarakan, harus sesuai kesepakatan. Kan itu dengan proposal di Gedung Juang, ya? Iya. Sesuai dengan proposal di Gedung Juang. Oke. Nah, kemudian dari pihak Agus ini kan setuju, ya. Dari pihak Agus ini setuju. Nah, tetapi kemudian terjadi deadlock. Nah, kemudian ya setelah terjadi deadlock, ini netizen ini masih menilai ini karena saya sedang bicara dengan host. Ya, penengah, moderator, di mana moderatornya itu dihujat oleh netizen. Kan saya, sangat prihatin ya. Niatnya bagus, hadir di tengah-tengah untuk memediasi, tetapi kemudian ya hasilnya malah dihujat oleh netizen. Pertanyaan saya, maksud saya saat acara itu, memang yang dilakukan Bang Abraham ini apa sampai dihujat oleh netizen? Banyak ini komentar-komentar atau di PT dalam komentarnya itu yang saya baca itu Bang Abraham memihak, tidak netral, pro Agus, ya. Sebenarnya apa ya sebenarnya waktu itu yang terjadi? Apakah memang Bang Abraham memihak Agus atau pro Agus, atau bagaimana yang dilakukan itu? Ya basically kan kita memang mau perkara itu selesai kan. Yeah. Perkara itu kita harus di atas kertas kesepakatan draft yang diajukan oleh Teknovi. Bagi saya sih harusnya apa yang sudah mereka ajukan kan selesai di situ kan. Itu kan bukan main-main kan. Ini kan satu hal yang tadi sudah di draftnya masuk, sudah ada perjanjian, sudah ada temunya, sudah ada gedungnya, sudah ada medianya, sudah diundang tamu-tamunya, segala macam yang ada di situ. Kok sudah disepakati dalam pembicaraannya, saya ada di situ, ada notulensinya, ada Giri di situ semua, ada Bung Bryan sudah sepakat, tiba-tiba ada klausul baru. Nah, klausul baru itulah yang saya lihat ya, itu yang membuat tensi tinggi. Saya bilang tensi tinggi. Karena apa? Karena sebelum kita konvers kan masuk tuh. Nah, YouTube-nya Teknovi baru bisa masuk tuh. Masuklah YouTube-nya Teknovi, segala macam udah direkam. Mulai direkam. Kemudian media-media juga udah mulai masuk. Nah, di situ Gary bilang bahwa kalau nggak salah Bang Densu mau bicara nih, gitu. Wah, waktu itu Bung Farad langsung ya tensi tinggi lah. Kita bisa lihat lah dia kan. Saya kan tahu bahwa dia ada perkara. Dia kan ada konflik pidana dengan Densu yang dilaporkan. Oke. Nggak tahu lah. Pokoknya ada perkara pidana lah dia. Ada konflik pidana dengan Densu kan. Jadi dia langsung panas dan dia langsung ngomong ke Densu telepon. Saya angkat telepon itu. Gimana? Saya kan masih mau dengarkan. Gimana Bang? Silakan. Saya ambil mic. Kita dengarkan. Bang Densu mau bicara. Ya kan dari awal kan di Gedung Juang kan saya sudah kasih tahu bahwa kita harus apresiasi pada Densu kan. Kan saya bilang
Kalau teman-teman, karena Densu punya apa ya, punya andil lah, karena kan itu tayang di podcastnya, dan kemudian waktu itu juga ada apa namanya, ada donasi yang masuk segala macam yang cukup fantastis angkanya gitu kira-kira. Nah waktu itu Eva bilang tutup, kalau tidak ditutup bubar saja kita, itu ke bahasa kira-kira begitu. Ini udah mau pulang karena wah dia kan tuan rumah acara, dia penyedia acara dan segala macam. Sekarang ibarat kita datang lagi bertamu ke rumah orang yang tadi semuanya baik-baik, terus tuan rumahnya bilang, yang punya rumah bilang, kita bubar aja, kita pulang aja, kita mau pergi dari sini segala macam. Itu apa artinya? Sudah tensi yang sangat tinggi kan, yang harus ditenangkan. Maka saya bilang, tenang. Saya balikin handphonenya ke si apa namanya, Gary, dan Farad nunjuk. Dia berdiri nunjuk. Nunjuk siapa? Siapa ya? Coba nunjuk siapa? Nunjuk Gary. Dia bilang apa? Kamu provokator. Bahasanya kira-kira gitu ya. Saya kurang jelas, tapi yang jelas kamu itu provokator. Dia tunjuk Novi, dia bilang apa? Nih perhatikan teman-teman. Dia tunjuk Novi, dia bilang apa? Novi ini baik. Dia tunjuk Brian, bilang apa? Brian ini baik. Mereka berdua ini sudah baik. Oh gitu. Ada rekamannya. Cek apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Kalau ini tidak benar, kalian bebas berkata apapun tentang saya. Novi ini udah baik, Brian ini sudah baik, sudah mau selesai, gitu loh. Kenapa? Intinya akhirnya saya kasih bicara Tenovi. Gimana Tenovi? Tenovi kalau nggak salah bahasanya waktu itu apa ya? Ingin donatur dilibatkan atau apalah, pokoknya bahasanya seperti itu ya teman-teman. Okay. Nah begitu dia bicara, nah Farad melihat berubah lagi. Tadi udah disepakati berubah lagi, tensi tinggi lagi kan dia kan ya, you know lah, ini kan karakter orang nih. Kan kita gimana ya, kita kan nggak bisa. Okay. Ya gimana? Nah itulah ya Eva ya begitulah dia. Nah begitu dia. Gimana? Dia potong pembicaraan Novi kan. Nah saya tahu bahwa dia potong pembicaraan Novi. Saya tahu memang ya nggak mungkin. Iya saya nggak tahu, saya ada di situ. Ya, si Eva kan potong, Farad potong. Dia potong pembicaraan Novi. Dan dia harus menyelesaikan kalimat itu. Karena apa? Karena dia sudah mengancam untuk bubar. Kang Tony, saya ada dalam posisi yang tadi sudah oke, deal di awal. Saya juga bingung, lo kenapa ada klausul baru? Kenapa lo tambahin sekarang? Kenapa nggak dari sebelum ketemu ini ditambahin semua ini, poin ini? Selesai di sini gitu kira-kira. Nah, Farad naik, dia potong bicara Novi. Kamu kira-kira apa ya? Bahasanya, saya nggak lupa persis bahasanya Farad. Tapi saya memang membiarkan dia bicara supaya orang yang sudah di lidahnya harus bicara, kan harus sampaikan ini. Kalau kita potong dia orang pasti bubar. Yakin saya. Kalau ini dipotong pasti bubar ini bicara. Poin saya cuma satu, tujuan saya cuma satu. Media sudah banyak. Kita harus duduk bersama di depan media dan kita harus sampaikan pernyataan bersamanya dan apa yang disepakati di awal. Intinya apa? Intinya ingin melibatkan Densu kira-kira waktu itu seperti itu. Dan bagi pihak yang mengetahui, akhirnya Brian bicara kan? Brian bicara di sini sebelah saya. Akhirnya, Bang Brian Anda harus bicara, saya bilang. Brian bicara. Brian bilang, kita libatkan Densu sebagai apa? Sebagai pihak yang mengetahui. Oke. Terus saya bilang, kalau misalnya keterlibatannya Densu akan seperti apa? Video call. Dia bisa lihat kan? Di luar kota kan dia bisa melihat, mengetahui. Terus ada adendum lain, ada butir-butir tambahin. Ketika apa? Ketika nanti bertemu dengan Mensos. Semua itu udah diiyain. Tadinya awalnya nggak mau. Bahkan ini ya, saya buka aja ke publik ya. Awalnya yang berurusan dengan polisi, ini kan sudah sampai ke polisi. Tadinya urusan ini nggak ada kait mengaitnya soal laporan polisi ke Tenovi. Saya bilang waktu saat itu, ada semua kok dengar. Abang harus cabut ya laporan polisi terhadap Tenovi. Anda harus cabut setelah ini, saya bilang. Mau nggak mau Anda harus cabut semua laporan. Saya bilang ke Farhad. Oke. Tantang dia. Nah, apa yang di belakang layar berbeda dengan apa yang di depan. Dia bilang akhirnya oke. Karena apa? Karena tadinya nggak ada pembicaraan ke situ. Saya bilang, Bang, Abang cabut. Karena kalau ini selesai. Nah, begitu duduk semua konvers, duduk semua, udah duduk manis, kan semua duduk. Oke, siap. Kita tambahin adendumnya, kita tambahin nanti mengetahui Densu tanda tangan segala macam. Kita duduk semua. Tenovi duduk di situ, Farad duduk di situ. Tenovi kalau nggak salah sambil live TikToknya atau siapa, semua orang pada live TikTok lah semua pada saat itu semua. Nah,
saya kasih bicara dulu Bung KM, karena KM yang penyelenggara kan, karena dia ada di situ, karena diminta. Nah, sama halnya itu Krisnamurti. Saya kasih dulu, karena kan dia bilang dia penyelenggara, kasih saya sedikit bicara gitu kira-kira. Nah, saya kasih Krisnamurti dan tiba-tiba saya kasih lagi ke Farad, sama ini aturan yang sama ketika saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada tuan rumah. Cek saja, cek di Gedung Juang, Brian Praneda, Novi, Gary itu adalah orang yang bicara pertama. Karena mereka adalah tuan rumah acara itu, pengundang. Karena bagaimanapun kan mereka yang mengundang, mereka lah yang bicara di situ. Oke, Bang Abe. Oke, ada dua nih yang saya baca dari komentar yang ngikuti live TikTok kita ini, ya kita hargai dulu. Ada dua yang ini bisa dikonfirmasi kepada Bang Abraham Silaban. Pertama, ini Novi. Ya pastilah. Oke. Ya itu kan disiapkan kan. Yeah. Kan dia kan bicara, oke dihitung. Dan kemudian Brian kan bicara kan. Cek, Brian bicara kan. Oke lah kalau demikian. Karena tensi tinggi di Farad, Brian bicara. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Apakah Brian kemudian bicara pada saat itu? Bicara kan? Oke. Bicara. Terus orang bilang, coba lindungi Novi pada saat itu. Ada Brian, ada Gary di situ, dan semua juga tahu gitu loh. Oke. Artinya diberikan kesempatan yang sama dan diberikan kesempatan pihak Novi yang berbicara. Meskipun yang berbicara itu yang banyak berbicara saat itu adalah Brian ya, dari pihak Novi, begitu? Kang, Anda itu kan kaitannya dengan hukum kan? Itu kan kaitannya dengan mekanisme hukum. Dan orang yang memberikan ada tanda tangan kuasa. Ya kuasanya. Betul. Jadi Novi, Brian, dan Gary adalah satu pihak bagi saya. Oke. Nggak soal itu kan? Sepakat nggak? Iya, betul. Jadi artinya pihak Novi ini tetap diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan begitu ya. Oke. Kedua, itu akan kita kasih gimana? Oke. Ya, kan akhirnya terjawab nih, terklarifikasi kan begitu. Kemudian yang kedua, Bang Abe, ini netizen pada menanyakan kenapa tepuk tangan? Saya juga nggak tahu ya, nggak menyaksikan tepuk tangan apa. bisa dijelaskan Bang? Bisa dijelaskan apa sih sebenarnya? Saya tidak tahu nih tepuk tangan apa ya saat itu. Cuma ini banyak sekali netizen ini. Itu apa maksudnya tepuk tangan pada acara itu? Apa sih yang terjadi? Tepuk tangan apa sebenarnya? Saya harus bilang ini tepuk tangan ini mungkin karena saya masih ingat waktu jadi moderator debat gubernur. Saya harus bilang harap tenang, mohon tenang, jangan bertepuk tangan dulu dan sebagainya kan. Itu kan sering terjadi gitu. Bercanda. Tapi gini enggak. Ini soal tepuk tangan saya jelasin aja. Gini, makanya harus tahu runutnya. Jadi ketika kemudian Farad bicara, tiba-tiba kan Novi ambil mic, dia bilang, saya tidak sepakat, saya keluar. Nah dia walk out, kira-kira gitu. Saya bingung pas. Oh ini ada apa? Itu kan kok jadi seperti ini gitu. Kok meninggalkan ruangan begitu aja gitu kan. Terus terang ya Kang, terus terang. Saya justru mempertanyakan kenapa harus ditinggalkan. Kalaupun ada hal yang harus disampaikan. Karena kan pada waktunya akan diberikan kesempatan. Sama seperti yang di Gedung Juang. Ada orang yang diundang gitu. Pihaknya dari Agus Salim datang. Mereka mau pulang pun, mereka saya tahan. Orang menyoraki mereka, ada pihak-pihak tamu di situ yang menyoraki mereka pun mereka mau pulang. Saya coba tahan. Kang, 2 jam loh acara podcast di Ensu. Kalau nggak salah lebih dari 4 juta penonton loh itu. Ada hasilnya loh buat mereka itu. Buat mereka, dan mereka datang loh duduk di situ. Menghargai undangan sampai mereka bicara sampai akhir. Nah, bagi saya ya, lepas bahwa ada tensi dan lain sebagainya. Saya kan nggak tahu dinamika hati seorang kan kita nggak bisa selalu hati. Bagi saya waktu itu sepatutnya ya jangan. Ya sampaikan sesuatu aja, sampaikan aja di depan publik. Ya kalau misalnya ada yang masih unek-unek sampaikan aja. Kalau memang tadi ya saya bilang, oh Brian Gary yang sepakat, saya nggak sepakat, ya silakan sampaikan saja. Atau oh saya nggak baca draft yang saya siapkan misalnya. Saya atau saya baru mengerti part ini. Atau ada yang kelewatan nih gitu. Ini fakta ya Kang, saya harus buka nih sama teman-teman semua. Oke, jadi ini fakta baru Kang, saya harus buka nih ke teman-teman semua ya.
Oke, nanti ke sana, nanti ke sana. Intinya ya, Bang Abraham tetap netral, memberikan kesempatan yang sama baik pihak Agus maupun pihak Nopi untuk menyampaikan melalui juru bicaranya masing-masing. Ya, makanya gini Kang, makanya saya harus habiskan, kan ada pertanyaan tepuk tangan kan, ada pertanyaan tepuk tangan. Ya, saya jelaskan makanya ini, jangan dipotong dulu Kang. Ini Akang udah jadi Abraham Silaban nih, motong-motong pembicaraan atau FA. Iya, jadi kali ini gantian ya. Saya biasa jadi narasumber ditanya sama Bang Abraham. Sekarang gantian saya jadi host. Saya tanya narasumber Bang Abraham ini. Saya potong. Silakan. Ya. Nih, bagaimana itu yang dimaksud tepuk tangan itu? Tepuk tangan saat apa dan apa tujuan tepuk tangan itu? Gini kan waktu itu tepuk tangan lah kira-kira gitu ya. Nah ya. Gini, tepuk tangan itu adalah tepuk tangan terhadap Brian Praneda, orang yang stay di situ, bertahan di situ, dan dia sampai akhir apa yang dia ucapkan. Dia tahu dia adalah seorang lawyer, dia tahu dia adalah seorang pengacara, dia punya prinsip konsisten, apa yang dia mulai apa dia harus diakhiri. Dia no gimmick, dia harus selesaikan pada saat itu. Dia yang ajukan proposal Brian Praneda di Gedung Juang, dan teman-teman semua di situ. Ada Tenovi, ada Gary juga di situ semua. Semua kalian saksikan. Dia yang bersurat ke FA dan ada bukti-bukti bahwa itu semua diketahui oleh Tenovi. Ada bukti percakapan bila perlu kita keluarkan semua. Gary juga tahu mereka datang ke situ, bahkan sampai meringankan langkah semua ke situ. Mereka sudah siap dan ini acara nggak main-main, tinggal diselesaikan dan dia yang bikin draftnya. Dan ketika dia lihat kliennya keluar, dia nggak ikut keluar. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia harus akhiri apa yang dia buat. Bahwa dia harus menghormati pengguna, menghormati pihak lain. Saya tepuk tangan terhadap apa? Saya tepuk tangan terhadap sikap itu. Oh. Sikap itu. Terhadap sikap Brian yang masih bertanggung jawab sebagai kuasa hukum untuk menuntaskan, menyelesaikan kasus ini sampai akhir, begitu? Persis. Setidaknya dia bertahan, dia konsisten, dia bertahan terhadap apa yang dia mulai, dia kerjakan, dan lepas bahwa saya ya, to be honest ya, kan ini kan klien dan kuasa, harusnya kan mereka satu. Bagi saya kan seperti itu. Saya nggak tahu di dapur mereka itu kayak gimana, karena yang saya tahu mereka itu satu ya, namanya kuasa. Apapun yang disampaikan dari mulut klien kan ya itulah dari Tenovi ya, kira-kira gitulah. Itulah yang dari Brian, kira-kira gitu. Nah, saya tepuk tangan terhadap itu kan, karena dia tetap bertahan dan dia sampaikan bahwa saya tidak pansos. Cek YouTube saya. Intinya, pokoknya bahasa dia, saya nggak pansos. Cek media sosial saya, cek TikTok atau apa segala macam. Pokoknya tidak ada AdSense, monetisasi, upaya untuk menunggang ini semua untuk media sosial. Saya dari awal fokus pada apa yang dimulai untuk penyelesaian mekanisme. Semua itu adalah pengobatan. Kembalikan ke tujuan awal, kebaikan untuk menolong orang. Gitu kira-kira, dan saya tangkap itu. Saya tepuk tangan untuk itu, Kak. Jadi bagi saya, kalau orang menilai tepuk tangannya karena Novi meninggalkan ruangan, coba cek lagi teman-teman. Cek lah. Novi meninggalkan, saya nggak tepuk tangan, saya diam, dan saya kaget kok bisa begini. Tapi ketika seorang menyelesaikan apa yang dia sampaikan, baru saya, ini orang laki, saya bilang gitu. Dalam hati saya ya, ini orang apa ya, dia tahu apa yang dia perbuat, dia konsisten terhadap apa yang dia mulai, dan dia tahu bahwa semua ini adalah bukan untuk ketenarannya. Kira-kira gitu. Oke. Kemudian saat itu bagaimana suasananya? Apa yang membuat Novi kemudian jadi meninggalkan tempat itu? Saya nggak tahu, Kang. Tanyakan Tenovi lah. Saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dia sendiri yang tahu. Oke. Dia gitu. Ya, oke. Tidak apa-apa. Jadi sesuatu yang memang tidak dikuasai, ya memang tidak bisa, tidak tahu ya. Memang daripada menjawab, menebak-nebak, ya nggak? Iya. Oke. Bang Abraham, intinya dari dua acara itu, Bang Abraham niatnya adalah dengan ikhlas untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Apapun penyelesaiannya itu tergantung kedua belah pihak, antara kesepakatan pihak Novi sama pihak Agus, begitu ya. Bang Abraham hanya sebagai moderator,
menjadi penengah yang menengahi apabila atau mengatur jalannya acara ya supaya tertib ya.